Welcome back to my channel, ketemu lagi beraku Nerorisme. Jadi, salah satu video aku yang udah lama itu adalah ngomongin body positivity. Dan sampai sekarang pun body positivity itu masih jadi bahan bicara sih, bahan pembicaraan bahkan oleh anak-anak TikTok juga masih diomongin. Kayak, body shaming, body positivity itu kan orang-orang yang suka ngomong body shaming, suka ngomong body positivity itu adalah orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang males untuk hidup sehat gitu ya. Males untuk hidup sehat. Terus dulu juga sempat ada pergerakan kalau ngejek-ngejekin cewek-cewek dengan badan plus apa sih namanya itu? Plus size ya ngomongnya tuh. Cewek-cewek plus size dianggapnya sebagai contoh yang nggak sehat kok mereka boleh ada di depan majalah misalnya kayak gitu. Satu sisi aku juga ngerasa kayak iya benar contoh yang nggak sehat tuh nggak seharusnya ada di depan majalah. Tapi tahu nggak kalian apa yang nggak sehat lagi? Ya cowok-cowok yang badannya bagus, yang super super shredded itu, yang punya body fat di bawah, yang seharusnya kayak di bawah 10 di bawah 9 kayak gitu, itu kan masuk ke kompetisi, badan-badan kompetisi kan. Badan-badan kompetisi itu tuh bukan badan-badan yang sehat. Dan juga kalau kalian ngomongin soal sehat juga gitu ya, anak-anak sepeda tahun 90-an itu rata-rata detak jantungnya itu bisa sampai di bawah 20 per menit pada saat mereka tidur. Dan kalau udah sampai di bawah 20 per menit, alarm di jam tangan mereka itu jadi ada alarmnya, itu bakal bunyi. Dan mereka itu harus segera stationary bike. Jadi kayak naik sepeda yang diem gitu, yang kayak ada di tempat-tempat gym itu. Naik sepeda itu pancal, pancal, pancal sampai detak jantung mereka tuh masuk ke area kayak kita normal di 50-60 kayak gitu. Normal di angka segitu. Kalau nggak mereka tuh mati. Tidur aja gitu terus gelap, jantungnya tiba-tiba berhenti dan mereka gelap mati gitu aja. Nah, apakah itu sehat? Sedangkan kita tahu sendiri betapa disanjungnya pesepeda atlet kayak gitu kan sebagai simbol kayak push to the limit kayak gitu. Nah, makanya aku juga agak bingung kalau mereka orang-orang yang ngomongin orang lain itu misalnya cuman ngarah ke orang gendut doang, suruh sehat. Kayak, ih orang gendut, sehat dong, kurus dong, kayak gitu. Itu mereka tuh beneran, niatnya pengen orang itu sehat, atau cuman pengen orang itu kurus, atau cuman pengen nyakitin hati. Kita juga nggak tahu kayak gitu. Orang itu bilang aja jujur gitu. Aku tuh jujur gitu. Ya bukan berarti itu penting buat diomongin, bukan berarti itu baik buat diomongin. Kayak kamu tuh pernah berapa kali sih ketemu orang di jalan gitu, terus kamu bilangin gendut, terus tiba-tiba bilang kayak, ternyata aku ini gendut, jadi aku tuh harus diet, jadi aku tuh harus kurus, kayak gitu. Enggak, orang tuh nggak kayak gitu cara pikirnya. Gendut gitu, terus sakit hati, nangis, kemungkinan bunuh diri, kayak gitu kan. Nggak seperti apa yang kamu bilang soal motivational kayak gitu. Yang kamu bilang kayak, kamu gendut, terus kamu jadikanlah itu sebagai pemacu. Enggak kayak gitu orang berpikirnya. Orang mikirnya, orang cara pikir kepalanya tuh nggak kayak gitu. Mungkin itu works buat kamu, buat teman-teman kamu, atau buat siapapun, tapi nggak kayak gitu cara berpikirnya. Kalau misalnya orang-orang overweight itu bisa jadi kurus itu dengan cara cuman ngomongin kamu gendut, sukses dunia ini. Tapi enggak, orang overweight ya makin banyak. Emang cara yang paling benar adalah edukasi. Misalnya, nih, wah, siapa? Misalnya si Jeff Nippard nih pinter banget, dia ngasih tahu ke kita soal makronutrien, gimana caranya kita dapat makronutrien dan butuh berapa makronutrien. Terus misalnya kalian mau ngasih tahu juga, ini ada TDEE kalkulator, kalian tinggal pakai buat kalian tahu cuttingnya butuh berapa. Oh ini ada TDE, ini ada aplikasi namanya Fat Secret, atau kalau kamu yang keren kayak orang boleh pakai MyFitnessPal, itu kalian bisa lihat makronutriennya berapa, dan juga kalian bisa lihat kebutuhan apa kalori yang kalian makan itu berapa, dan bisa di-adjust kayak gitu loh. Terus tapi yang di kepala kalian itu soal cara ngurusin orang itu ya cuma dibilangin gendut kayak gitu. Nggak bekerja kayak gitu caranya. Kalau kalau misalnya bilang orang lain overweight itu, bilang gendut ke orang overweight itu bisa jadi solusi, orang nggak bakal ada yang gendut. Tapi enggak, rata-rata orang itu overweight. Nggak ada dalam hidup mereka berapa kali mereka ketemu orang ngomongin mereka gendut, pasti nggak kehitung kan, pasti terus-terusan kan. Terus kenapa kita malah nambahin beban hidup mereka, kenapa kita nggak ngasih solusi kayak gitu? Emang bukan urusanmu ya, terus kenapa kamu ngurusin dari awal? Itu juga aneh banget. Manusia-manusia ini soal ngurusin orang lain. Kalau kamu nggak bisa bantu ya udah diem. Kalau bisa bantu kasih tahu. Kayak ini ada makro, misalnya kamu harus belajar makro, kamu harus. Jadi kalau misalnya diet pun nggak kayak
diet nggak jelas gitu yang tiba-tiba sehari cuma makan 500 kalori, emang bakal turun, tapi ya bisa jadi mati juga bisa. Ya stop kayak gitu loh. Berhenti untuk ngejekin orang dan pakai alasan kalau itu tuh untuk memperbaiki orang. Itu enggak. Ngejekin orang itu ngejekin orang. Udah terima aja kamu tuh bangsat. Nih kamu tuh bangsat. Kamu tuh suka ngejekin orang, kamu tuh suka ngejekin orang. Bukan kamu itu pengen orang itu lebih baik, enggak. Kamu ngejek, ya udah ngejek. Akui kamu itu orang ngeselin. Akui kalau kamu tuh orangnya suka nyakitin hati orang lain. Ya udah, beres di situ. Tapi enggak, kamu tuh pengennya ngerasa kayak aku nih orang baik. Kamu ngasih tahu dia gendut biar dia tuh sadar. Enggak, kamu tuh ngasih tahu dia gendut ya karena kamu tuh orang jahat. Cuman pengen teriakin kayak gitu doang. Dan buat orang-orang yang nurunin berat badan itu nggak gampang. Mungkin ada yang berhasil dengan cara gampang ya, tapi nggak gampang bagi semua orang. Caranya nggak bisa sama semua. Kalau kamu itu nggak punya self acceptance, itu juga berat banget. Misalnya kamu itu lagi diet, terus tiba-tiba satu hari kamu relapse. Karena ini adalah penyakit yang nggak mungkin bisa sembuh dalam seminggu 2 minggu. Kamu udah sakit ini berapa puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalian itu overeating. Dan kalau kalian relapse itu ya wajar kalian relapse. Buat balik lagi ke old self, terus juga kalian itu tiba-tiba makan yang banyak lagi. Ya self acceptance itu ya kayak gitu. Kalian maafin diri kalian sendiri. Oke, jadi aku kemarin salah, hari ini enggak. Sedangkan kalau kamu nggak punya self acceptance, kamu bakal marah sama diri kalian sendiri karena hari kemarin itu kalian udah overeating. Padahal masalah overeating kemarin itu bisa diselesaikan secara berjangka dalam beberapa minggu misalnya. Oh, aku kemarin kelebihan 2000 kalori. Oke, 2000 kalorinya itu kita bagi per 10 hari. Jadi setiap hari itu di ekstra potongan 200 kalori. Misalnya kayak gitu aja. Simple. Gampang. Nggak usah harus nangis sedih-sedih gitu. Tapi kalau kalian nggak punya self acceptance dan nggak tahu cara yang lebih baik, kalian tuh bakal ngerasa sedih banget dan nggak nggak bakal bisa lanjut dietnya. Apalagi sekarang diet tuh udah mulai ekstrim kayak misalnya nggak boleh makan karbo sama sekali. Seberapa menderitanya itu. Apa bahkan ada yang lebih parah kayak cuma makan sayur-sayuran nggak ada proteinnya sama sekali. Itu dari mana sih? Makanya yang paling penting itu adalah kalian kalau misalnya punya kemampuan di media, apalagi anak-anak TikTok kan sekarang yang rame banget itu anak-anak TikTok, anak-anak YouTube. Itu kalau kalian punya kemampuan, punya ilmu pengetahuan, ya di-share coba, dikasih tahu ke semua orang apa itu diet yang baik dan gimana cara ngelakuinnya daripada kalian cuma ngejek-ngejekin orang kayak gitu aja. Jadi intinya stop judging and give the way, kayak kasih deh jalannya ke orang-orang itu. Gak usah kalian ikut ngejek-ngejekin, bilang ya sehat-sehat lah. Enggak, kalau kalian misalnya peduli sama orang sehat, balik lagi dari awal nih, kalian pasti nyuruh orang-orang yang sepedahan ekstrim misalnya kayak gitu untuk berhenti. Nyuruh orang-orang yang apa misalnya skydiving buat gak boleh skydiving nanti mati kayak gitu, itu lebih jelas kayak gitu. Tapi enggak, kalian cuma kayak gitu ke orang-orang overweight tuh karena emang kalian tuh ngeselin, nggak ada niat memperbaiki. Kalau kalian punya pengetahuan ya share, tapi kalau kalian emang niatnya jahat ya mungkin emang itu kalian emang orang jahat. Segitu aja dari aku, bye bye.